Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ya ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menginginkan sebuah kesuksesan, ketika kita menginginkan kesuksesan itu menghasilkan hasil yang banyak, tentu kita harus mengikuti atau mencontoh orang-orang yang telah sukses sebelumnya. Kita harus mencontoh atau menteladani orang yang telah sukses, bagaimana mereka menjalani jalan tersebut sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses. Begitu pula ketika kita menginginkan ibadah kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan dari ibadah tersebut mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Atau di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan, kita menginginkan puasa kita bernilai pahala yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita memasuki surga Ar-Rayyan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentu kita harus mengikuti orang-orang yang terdahulu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah atau penduduk surga. Siapa mereka? Itu sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka menghiasi waktu-waktunya atau hari-harinya di bulan suci Ramadan? Apakah sama seperti kita yang kebanyakan rebahan, bermain game, tidur-tiduran, bermalas-malasan, lemas-lemasan yang lainnya? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka menghiasi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi hari di bulan suci Ramadan ini untuk menteladani Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran, dan menghiasi hari-harinya untuk membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mentadaburinya. Seperti itu yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan. Bukan seperti kita yang malas-malasan. Sampai mereka tidak bermalas-malasan, mereka mengikuti perang yang diadakan di bulan suci Ramadan. Perang apa? Yaitu perang Badar. Ya, mereka menginfakkan hartanya di bulan suci Ramadan, membantu saudaranya, membantu teman-temannya dalam kesulitan tersebut, walaupun mereka dalam kesulitan. Dan beberapa sahabat juga menolong sahabat yang lainnya, membantu fakir miskin, memberi makan orang-orang yang berpuasa, dan yang lainnya. Seperti itu, walaupun dia seorang yang miskin, namun ia menyempatkan atau menyisihkan hartanya untuk berinfak kepada orang-orang yang lebih susah daripadanya, atau menolong saudara-saudaranya yang sedang kesusahan. Seperti yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum yang mulia sekali, yang namanya adalah Sabit Al-Ansari. Dia adalah orang yang miskin, namun suatu waktu ketika di bulan suci Ramadan, dia kedatangan tamu yang hendak bepergian untuk jauh atau safar. Nah, ketika itu dia terima tamunya. Dia bilang ke istrinya, "Wahai istriku, apakah kita mempunyai makanan?" Apa yang dia katakan oleh istrinya? "Wallahi, kita tidak mempunyai makanan kecuali hanya sedikit saja." Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya ia ingin memuliakan tamu tersebut, seperti yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikram dhaifah." Muliakanlah tamumu. Akhirnya ia berpikir dan mempunyai cara. Ia bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, ketika nanti waktu makan tiba, kamu matikan lampu atau lentera tersebut dan pura-pura memperbaikinya, dan tidak ada yang boleh makan sampai perut tamu tersebut kenyang." Dan apa yang dilakukan istrinya? Dia mengangguk, mendengarkan apa yang diperintahkan oleh suaminya tersebut, dan memenuhi semua apa yang diinginkan suaminya tersebut. Nah, ketika itu waktu berbuka tiba, waktu makan tiba, akhirnya si istri ini menjalankan rencana bersama suaminya tersebut. Ia mematikan lampunya dan pura-pura memperbaikinya, dan Sabit Al-Ansari ini pura-pura mengecap mulutnya seolah-olah ia ikut makan bersama tamunya tersebut, padahal ia tidak makan, hanya tamunya saja yang makan. Namun ia ingin memulihkan tamunya tersebut. Hingga akhirnya kabar tersebut didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya itu berupa surga. Itulah balasan bagi orang-orang yang soleh, menyempatkan beramal soleh di bulan Ramadan ini. Ya, bukan bermalas-malasan, tidak mementingkan saudaranya sendiri atau mengabaikan saudara-saudaranya tersebut. Tidak, mereka memuliakan tamunya, mereka membantu saudaranya yang sedang kesusahan walaupun dia sedang kesusahan. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum di bulan suci Ramadan ini. Maka marilah kita mencontoh apa-apa yang telah dilakukan oleh para sahabat tersebut. Berbanyak amal ibadah untuk meraih pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga saja dengan puasa ini kita mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.